And welcome back to episode 39 dari Randomness Personified. Memulai hari dengan musik. Sebagai makhluk seni, aku percaya semua manusia adalah makhluk seni. Sebagai semua manusia, sebagai makhluk seni, tentu hidup kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya seni. Dan aku berbicara tentang banyak hal, seperti kita nonton film atau gaya arsitektur yang kamu temuin di jalan, ataupun baju orang-orang yang mungkin kamu sukai yang tiba-tiba kamu lihat, ataupun konten-konten di TikTok maupun di Instagram. Segala sesuatu di dalam hidup kita gak bisa jauh-jauh dari seni. Dan aku ingin bilang tentang salah satu format seni yang kita tahu baik, yaitu musik. Kegemaran kita mulai musik tuh cukup, aku bisa bilang universal. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak menggemari musik. Apapun itu genrenya, apapun itu tipe musik favoritnya, apapun itu senimannya, dimanapun kamu, di bagian bumi belahan manapun dan di negara manapun, semua orang tuh mendengarkan musik. Dan medium seni yang satu ini tidak dapat dielakkan bahwa media ini tidak dapat jauh-jauh dari kita. Kita selalu mendengar musik dimanapun itu. Dan salah satu kaitannya dengan kita sebagai manusia seni adalah, menurutku, ada baiknya kita mulai hari kita dengan musik. Dan ternyata menurut banyak riset ya, menurut banyak peneliti, memulai hari dengan musik itu banyak manfaatnya loh. Jadi kita akan kuak satu-satu apa aja manfaatnya mulai hari dengan musik. Mulai hari dengan musik adalah salah satu cara paling mudah, paling gampang untuk making sure kita mempunyai hari yang baik. Jadi kita tuh meyakinkan diri kita sendiri kalau kita bisa. Kita bakal happy seharian kalau hari ini akan jadi harinya kita. Beberapa orang mulai hari dengan musik-musik yang mengingatkan mereka bahwa mereka bisa melakukannya, bahwa hari ini akan jadi hari yang baik. Banyak musik-musik yang mengingatkan kita tentang itu. Dan terkadang musik-musik seperti itu adalah musik-musik yang menyelamatkan kita dari hari-hari terberat kita, hari-hari kita yang dipenuhi dengan banyak rasa gelisah, gundah gulana, dan perasaan-perasaan yang kurang baik lainnya. Terkadang mendengarkan musik itu membantu subconscious kita, pikiran alam bawah sadar kita, kalau kita bisa menangkan hidup, kalau kita bisa berjuang satu hari lagi. Dan ini dan itu, aku percaya ketika aku bilang itu, kalian pasti punya satu atau dua musik yang ada di dalam kepala kalian sekarang, dan itulah musik-musik yang akan bantu hari-hari kalian ke depannya. Aku yakin banget tentang hal itu. Jadi, mulai hari dengan musik adalah salah satu hal yang baik untuk dilakukan tiap hari, dan itu juga menjadi pengingat bagi kita bahwasanya kita sebagai manusia seni adalah sah-sah saja untuk merasa terinspirasi dari hasil karya orang lain, dan in turn ya kita merasa kita bisa, aku bisa hari ini, apapun itu yang terjadi kemarin itu gak penting, yang penting hari ini aku bisa melakukan segala sesuatunya hari ini dan itu dan banyak hal lainnya. Aku percaya semua itu bisa di-achieve kalau kita terkadang, mungkin sekali waktu, mungkin gak harus setiap hari, mulai hari kita dengan musik.
Banyak banget studi yang mengatakan kalau musik itu punya influence yang tinggi dalam mengontrol mood kita. Jadi ketika kita mau dibelai, kita sedang mengalami hari yang capek, kita sedang butuh momen untuk wind down, untuk istirahat, untuk ini dan itu. Kadang kita suka mendengarkan musik-musik yang kalem, yang banyak mengingatkan kita tentang banyak usaha kita dan ini dan itu. Saat kita galau, saat kita sedang putus cinta, saat kita sedang berusaha mencari tambatan hati kita, terkadang kita mengingat banyak lirik-lirik yang relatable dari banyak musik-musik mellow dan juga tembang-tembang yang berisikan tentang putus cinta dan ini dan itu. Indonesia terkenal banyak sekali musik yang menceritakan tentang patah cinta. Jadi apapun itu yang kamu rasain sekarang, aku cukup yakin pasti ada musik yang bermanfaat bagi kamu. Dan gak cuman itu, saat kita mau tenang ataupun istirahat, ada musik-musik yang membuat kita tenang, yang membuat kita kalem, yang membuat kita tidak gerusa-gerusu, yang membuat kita merasakan momen ini dengan senyata-nyatanya. Dan musik punya andil yang cukup besar dalam hal-hal itu. Ada banyak instance, ada banyak momen ataupun saat ketika kita diselamatkan oleh musik. Ketika kita ambisius, ketika kita pengen nugas, mungkin kita milih musik-musik yang memberikan nuansa-nuansa inspiratif ataupun ini dan itu gitu, yang upbeat dan yang seru. Dan ada banyak momen-momen lainnya, nggak cuma momen-momen galau, momen kamu mau ngerjain tugas, momen mulai hari, tapi ada banyak banget momen yang bisa kamu lalui dengan musik sebagai pendamping hidup utamamu. Dan kedepannya dalam hidup kita masing-masing akan ada banyak lagi momen-momen lainnya. Jadi next time kita mengalami hal-hal di atas, ataupun kita mengalami hal-hal yang tidak dijelaskan di atas, coba kita sekali waktu jadikan musik sebagai pendamping momen kita dalam sehari-hari. Kedepannya kita akan mengasosiasikan momen-momen spesial itu dengan musik yang kita dengarkan. Dan itu selamanya akan menjadi sesuatu yang amat sangat berharga bagi kita. Dan ketika aku bicara tentang musik, musik itu gak cuman yang kita dengerin dengan ada penyanyinya. Musik-musik yang ambience juga banyak membantu. Semisal beberapa dari kita suka mendengarkan musik klasik atau musik yang ambience seperti suara hujan, suara bising kota besar, suara api unggun, suara hutan. Itu juga bisa membantu kita untuk fokus lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Tentu saja ini bukan saran untuk semua orang. Ketika kamu merasa kalau kamu lebih produktif mendengarkan musik-musik hip hop ataupun ballad ataupun musik rock, punk rock, apapun itu, dengarkan musik itu. Aku cuman di sini mau bilang kalau mungkin ada alternatif lain. Mungkin teman-teman di sini mau nyoba genre musik yang benar-benar baru atau ini dan itu. Semoga ini bisa membantu. Buat aku pribadi, musik-musik ambience juga menjadi salah satu hal yang meningkatkan produktivitasku. Dan mencari musik ambience sendiri itu udah menjadi hobi terselubung buat aku. Karena dengan banyaknya tipe-tipe ambience musik di YouTube maupun di Spotify ataupun kanal-kanal lainnya, aku banyak bereksperimen dengan musik ambience. Ada musik ambience yang 10 jam penuh dengan suara office, yang penuh dengan kayak suara printer gitu, suara staples, suara orang lalu lalang, pintu terbuka dan tertutup, suara orang
masukin fingerprint gitu dan ini dan itu terkadang juga bisa membantu kita untuk relaksasi. At least buat aku sih ya, karena terkadang dulu pas aku ngantor, momen-momenku paling ngantuk adalah saat mendengarkan suara-suara office. Jadi ambience suara office itu membantuku untuk tenang, dan semoga itu juga bisa membantu teman-teman buat tenang, karena musik ambience ini tuh seperti background noise. Itu tuh seperti sesuatu yang mengingatkan kita kalau kita nggak sendirian, kalau segala sesuatu yang terjadi di hidup ini nggak harus benar-benar kosong. Kita bisa menggunakan musik sebagai teman di kala kita sendirian. Dan musik ambience ini juga membantu kita yang punya mental state yang gak bisa kayak sendiri banget gitu. Jadi kayak ketiadaan suara ataupun gak ada orang di sekitar kita membuat kita benar-benar merasa sendiri. Musik terkadang membantu teman-teman. Jadi kita kayak merasa punya temen nih. Dan gak cuma musik ambience ya, mungkin orang-orang yang ngedengerin musik dengan headset dan karaoke gitu, itu juga menurutku salah satu bentuk ditemani oleh musik itu sendiri. Dan buat teman-teman yang punya morning anxiety, teman-teman yang merasa dikeluhkan dalam hal-hal dalam hidupnya, musik itu membantu. Musik bisa membantu. Musik membantu kita dalam memberikan efek terapis dalam masalah stres, anxiety, dan juga depresi. Terkadang musik juga menjadi media kita untuk fight back, ataupun salah satu cara untuk kita didengarkan. Aku merupakan salah satu orang yang senang banget bisa hadir di era dimana awareness tentang kesehatan mental sedang gencar-gencarnya. Dan sedikit banyak itu juga berpengaruh pada pop kultur kita dan musik-musik yang kita dengarkan. Aku banyak berempati dan juga merasa relatable dengan musik-musik dari India, Nadine Amiza, Kunto Aji, maupun semua seniman-seniman simbolis dalam era galau lainnya. Aku merasa seperti momen-momen di mana aku harus menangis sendiri dan juga takut akan ketidakpastian masa depan ataupun keresahan di dalam hidup ataupun apa yang kita cari dalam hidup itu sendiri. Banyak dibantu oleh musik-musik dari seniman di atas tadi. Mereka membantuku dalam banyak hal, dan salah satunya adalah dengan membantuku mencari tahu senyata-nyatanya perasaan yang sedang aku alami, ataupun membuatku merasa relatable dengan perasaan yang gak pernah aku alami, tapi aku bisa merasakan kesedihannya. Dalam hal ini, beberapa musik benar-benar bisa membantu kita dalam mencari tahu apa yang sedang kita alami, ataupun menjadi teman dalam apa yang sedang kita alami. Dan acap kali menjadi jalan keluarnya juga. Musik favorit kita juga bisa menjadi momen bagi me time kita. Dan di dalam era dimana kita memang harus ya dari dulu bahkan prioritaskan diri sendiri, jika kita menemukan sebuah relaksasi di dalam musik, jika musik bisa menjadi bentuk self care bagi diri kita sendiri, maka kenapa enggak teman-teman? Sudah saatnya bagi kita memprioritaskan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Dan jika kita mulai pagi hari dengan musik dan itu membuat diri kita senang, maka apa yang harus kita pedulikan tentang kata orang? Apa yang harus kita pedulikan tentang, oh dia suka musik genre apa ya, atau oh kira-kira orang lain akan berkata apa ya kalau mereka tahu aku ngedengerin musik kayak gini.
itu nggak ada hubungannya teman-teman. What really matters is yourself and your mental health. Jadi mau kamu dengerin Blink-182, Avenged Sevenfold, Metallica, ataupun kamu dengerin Cherry Bell ataupun Blackpink, nggak masalah. Apapun itu, jika musik membantumu bisa menyatu dengan dirimu sendiri dan bantu dengan apapun yang sedang kamu lalui sekarang, maka kamu boleh melakukannya dengan cara apapun. Dengan cara apapun musik bisa membantumu, dengan genre apapun, kapanpun itu. Aku berharap teman-teman bisa selalu menemukan waktu untuk mendengarkan musik, untuk mulai hari dengan musik, atau mengakhiri hari dengan musik. Karena terkadang aku juga sebelum aku benar-benar jatuh ketiduran, aku mendengarkan beberapa musik yang membantuku untuk kalem. Dan aku tahu beberapa teman-teman di luar sana juga pasti berpikiran hal yang sama. Jadi sebenarnya subjudul dari podcast ini sedikit lebih panjang ya. Mulai hari dan juga mengakhiri hari dengan musik. Dan juga menjalani hari-harimu dengan musik. Aku berharap teman-teman yang sedang melalui apapun, dimanapun itu, semoga teman-teman bisa selalu ingat untuk tidak lupa mendengarkan musik, untuk selalu keep in touch dengan semua musik yang teman-teman sukai, dan prioritaskan diri sendiri juga. Buat teman-teman yang sedang melalui hal-hal berat dalam hidupnya, buat teman-teman yang sedang berjuang dan merasa relatable dengan musik-musik yang mengingatkan kita pada beratnya hidup ini, aku berdoa semoga teman-teman diberikan jalannya. Dan jika teman-teman butuh orang sebagai pendengar, butuh teman untuk berbicara bareng, butuh seseorang untuk venting out, untuk curhat, teman-teman boleh banget DM aku melalui semua sosmedku. Apapun itu dan dimanapun itu, aku akan selalu berusaha untuk membantu teman-teman. Dan buat teman-teman yang butuh bantuan profesional, buat teman-teman yang sedang melalui banyak hari-hari yang buruk, buat teman-teman yang merasa udah gak kuat lagi, teman-teman bisa hubungi layanan hotline pencegahan bunuh diri di www.healing119.id atau di nomor WA 081 38 00 73 120, dan teman-teman akan langsung tersambung dengan konselor Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Marzuki Mahdi, di mana semua keluh kesah teman-teman akan didengarkan dengan tulus dan privasi teman akan terjaga sepenuhnya 100%. Aku berharap teman-teman bisa menemukan setitik cerah teman-teman di dalam musik. Aku berharap teman-teman bisa menemukan momen kalem teman-teman bersama musik. Aku berharap teman-teman bisa menemukan kebahagiaan teman-teman di dalam musik. Aku berharap teman-teman bisa menemukan jawaban atas masalah teman-teman ataupun merasa didengarkan melalui musik. Dan aku juga berharap podcast ini juga bisa menjadi musik bagi telinga teman-teman. Aku berdoa dimanapun dan kapanpun, apapun itu yang teman-teman sedang jalani, bisa ditemukan titik terangnya, dan teman-teman bisa menemukan momen kebahagiaan teman-teman sendiri, kapanpun itu. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, signing out. Aku akan ketemu teman-teman di episode selanjutnya. And for the moment being, please always be kind to yourself. Thank you.